Halo guys, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas lanjutan alur cerita Donghua. Magic Chef Fire or NS di season 2 kali ini. Dan yang belum menonton bagian sebelumnya silahkan cek di bawah deskripsi ya. Kita lanjut ke bagian selanjutnya guys. Karena Nian Bing mencampuri urusan mereka, para tentara pun nampaknya akan menyerang Nian Bing. Lantas Nian Bing langsung mengeluarkan kekuatan sihir es-nya untuk menyerang. Namun setelah Nian Bing menunjukkan lencana bahwa ia dari asosiasi yang mewakili kekaisaran, komandan prajurit tetap tidak akan melepaskannya. Ditambah lagi Nian Bing marah kepada komandan prajurit dan lainnya yang menindas orang biasa. Mendengar itu, komandan prajurit mengatakan Nian Bing pikir dia siapa. Hingga akhirnya ia pun menyuruh untuk menangkap Nian Bing. Terjadilah pertarungan di antara mereka. Nian Bing juga mengeluarkan sihir apinya untuk menyerang. Setelah hal itu, ia pun dikepung oleh komandan prajurit dan lainnya. Mereka pun membentuk formasi untuk menyerang Nian Bing. Namun pastinya Nian Bing bisa mengatasi itu. Terjadilah kembali pertarungan di antara mereka semua. Terlihat Nian Bing dikeroyok oleh banyak prajurit. Akan tetapi pastinya Nian Bing berhasil membukukan para prajurit itu, yaitu dengan kekuatan sihir es-nya. Setelah hal tersebut, Nian Bing berhadapan dengan komandan prajurit. Terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Tapi dikarenakan sihir Nian Bing hampir habis, ia pun menggunakan bila embun pagi dan bila matahari sejati untuk bertarung dengan komandan. Terjadilah pertarungan sengit di antara mereka berdua. Nian Bing juga mengeluarkan avatar roh naganya untuk menyerang. Akhirnya serangan itu pun berhasil mengalahkan komandan prajurit. Namun ketika itu komandan mempunyai ide. Ia pun menyandra garis pedagang. Tapi pastinya Nian Bing berhasil menyelamatkannya. Kemudian Nian Bing membekukan komandan prajurit yang mencoba untuk menyerangnya dari belakang. Nian Bing juga mengembalikan uang kakek pedagang yang sebelumnya diambil oleh komandan prajurit. Sementara itu terlihat para prajurit dari kekaisaran lain melapor bahwa pasukan dari kekaisaran Bingyo akan lewat. Kemudian terlihat Nian Bing yang akan bertanya kepada para penyihir dari kekaisaran lain. Ia pun dihadang oleh 3 penyihir itu dan tidak membiarkan Nian Bing lewat dikarenakan situasi tegang di perbatasan. Lalu Nian Bing memperlihatkan rencananya. Ia mengatakan ia akan pergi ke Kekaisaran Auran untuk mengirim surat. Kemudian 2 orang penyihir itu mengambil surat Nian Bing. Kemudian dilihat oleh ketua mereka. Setelah melihat surat itu, Nian Bing pun dipersilahkan lewat. Namun setelah Nian Bing pergi, 3 orang itu menyangka bahwa Nian Bing adalah mata-mata dan mungkin Kekaisaran Bingyo benar-benar bersekutu dengan Kekaisaran Huarong. Hingga akhirnya mereka bertiga pun menyusul Nian Bing untuk memastikan bahwa Nian Bing bukanlah mata-mata. Mereka bertiga pun mengatakan Nian Bing harus dibawa ke barak untuk penyelidikan dikarenakan situasi di perbatasan sedang tegang. Nian Bing yang tahu jika ia diselidiki, maka ia akan ketahuan oleh pagoda Dewa Es. Akhirnya Nian Bing tidak punya pilihan lain selain melawan mereka bertiga dari Kekaisaran Auran. Terjadilah pertarungan di antara mereka. Ditambah lagi prajurit sihir dari Kekaisaran Auran terkejut. Nian Bing mampu memojokkan mereka. Nian Bing menegaskan ia hanya mengirim surat untuk temannya dikarenakan mereka terus memaksa. Akhirnya Nian Bing bertemu kembali dengan mereka. Ketika itu ketua dari prajurit penyihir mengatakan ia tidak akan melepaskan Nian Bing sebelum mengetahui identitas asli dari Nian Bing. Setelah terjadi benturan kekuatan sihir di antara mereka. Prajurit Kekaisaran Auran melapor
bahwa pasukan dari Kekaisaran Bingyu mundur dikarenakan sebelumnya diserang oleh Nian Bing. Ketua dari Asosiasi Penyihir Kekaisaran Auran menjelaskan bahwa Kekaisaran Huarong dan Qilo bekerja sama untuk menyerang Kekaisaran Auran, dan ia hanya mencegah Kekaisaran Bingyu bergabung dengan dua kekaisaran itu. Ia juga memberikan sesuatu kepada Nian Bing agar bisa masuk ke asosiasi. Ditambah lagi menawarkan Nian Bing tinggal di kota Lanmeng dan bisa masuk akademi dan juga bisa belajar menyelesaikan benturan api dan es di dalam dirinya, yaitu kepada penyihir kuat di akademi. Karena situasi sedang perang, Nian Bing memutuskan untuk pergi ke kota Lanmeng. Setelah sampai di kota Lanmeng, Nian Bing menjatuhkan seseorang yang menyentuhnya. Ternyata orang itu kenal dengan kepala dekan akademi dan ia menawarkan suatu koin emas agar mengantarkan Nian Bing ke sana. Namun Nian Bing hanya akan memberikan satu koin perak saja. Akhirnya orang itu pun setuju dan mengantarkan Nian Bing ke restoran penilaian. Setelah diberikan satu koin perak, orang itu pun ke meja Nona Meng untuk mendaftarkan Nian Bing, yaitu untuk ujian memasak agar masuk akademi. Namun Nona Meng melihat Nian Bing tidak ada niat untuk masuk ke akademi. Saat itu ia pun mengusir Nian Bing. Namun Nian Bing bilang, jangan menilai orang dari penampilannya saja. Akhirnya Nona Meng akan menguji Nian Bing keterampilan pisau. Terlihat Nian Bing dengan mudah memotong kentang dengan bulat. Ditambah lagi Nona Meng terkejut. Ternyata karya mengukir Nian Bing lebih bagus darinya. Setelah hal itu, mereka berdua pun beradu keterampilan pisau dengan memotong timun. Nian Bing juga terkejut. Ternyata seni bela diri yang dipunya oleh Nona Meng bisa dipadukan dengan memasak. Namun lagi-lagi kesalahan dari Nona Meng menantang murid dari koki iblis. Dia pun sangat terkejut Nian Bing mengetahui potongan brokat. Ditambah lagi masakan Nian Bing sangat enak. Setelah itu Nona Meng membawa Nian Bing ke departemen atasannya. Ketika itu Nona Meng juga menjelaskan ia mengajar di sini, tapi Nian Bing juga tahu bahwa Nona Meng belajar seni bela diri. Kemudian Nian Bing dibawa ke koki unta Zisiu. Mendengar bahwa Nian Bing tahu karakter brokat, koki unta jelas mengetahui bahwa Nian Bing ini adalah murid dari Zaji. Koki unta bercampur sedih dan bahagia sekaligus mendengar bahwa guru Nian Bing telah meninggoy. Tapi ia menjadi tenang dikarenakan Zaji telah memiliki penerus. Nian Bing ingin tahu siapa penyihir yang telah mengalahkan gurunya. Koki unta akan memberitahu Nian Bing setelah Nian Bing bisa mengalahkannya dalam masakan. Nian Bing pun ingin langsung menantang senior. Nian Bing juga memberitahu bahwa gurunya menjelaskan bahwa koki unta memiliki keterampilan sempurna, yaitu ukiran tirai zamrud. Tapi koki unta memberikan syarat jika Nian Bing berhasil mengalahkan Nona Meng dalam keterampilan pisau, juga mengalahkan King Jian dalam keterampilan tangan elang pembelah kehidupan, barulah Nian Bing bisa menantang dirinya. Nian Bing setuju dengan syarat itu. Nian Bing juga dijadikan guru keterampilan pisau. Setelah hal itu, Nian Bing diajak oleh Jian untuk berkeliling di dapur kuliner sesuai yang disuruh oleh koki unta. Diperlihatkanlah koki unta mengatakan ini waktunya generasi baru terlahir. Ia juga bersedih mengapa Zaji mati begitu cepat. Kembali kepada Nian Bing yang diremehkan oleh kelas keterampilan pisau dikarenakan menjadi guru keterampilan pisau sangat mudah. Ketika Nian Bing akan menunjukkan keterampilan pisaunya, Nona Meng muncul dan menantang Nian Bing kembali untuk keterampilan pisau. Nian Bing menerimanya dikarenakan ini adalah kesempatan untuk mengalahkan Nona Meng dan mengukir namanya di akademi ini. Hingga akhirnya Nona Meng terlebih dahulu yang menunjukkan keterampilan pisau tirai zamrud. Terlihat semua murid pun terkesan dengan keterampilan pisau Nona Meng.
Setelah itu giliran Nian Bing yang menunjukkan karakter brokat yang ia buat. Lantas Nian Bing memotong wortel dengan sangat cepat. Mereka semua pun terkejut Nian Bing membuat karakter yang sebanyak ini. Dalam wortel tersebut, Nona Meng pun mengaku kalah. Tapi lain kali ia pasti akan mengalahkan Nian Bing. Terlihat Nona Meng sepertinya tidak suka kakaknya lebih mendukung Nian Bing daripada dirinya. 对了，你别生气了，我服了。我这不是实事求是吗？ Setelah itu Nian Bing bertekad akan segera mencapai tingkat tinggi karakter baru brokat. Nian Bing juga bertanya-tanya mengapa tidak ada peningkatan dalam kekuatan sihirnya. Akhirnya ia pun disindir oleh pria tua yang sedang menyapu di sana bahwa jangan melupakan dasar. Namun ketika Nian Bing akan berterima kasih atas saran Patua itu pun langsung menghilang. Setelah hal tersebut, Jian menjelaskan tiap-tiap jurusan yang ada di akademi. Kemudian Nian Bing ingin mengambil jurusan lain. Ia juga mengatakan selain koki ia adalah seorang penyihir. Nian Bing pun mengatakan ia ingin jurusan sihir. Kemudian Jian pun mengantarkan Nian Bing ke sana. Terlihat Nona Meng juga ingin mengetahui seberapa hebat sihir Nian Bing. Sementara itu terlihat Nona Feng Nu berada di sebuah tempat. Ia sudah berada 3 bulan di sana. Dia penasaran dengan perkembangan Nian Bing. Ia juga harus menjadi lebih kuat. Tapi tiba-tiba saja Nona Feng Nu diserang diam-diam. Lalu muncullah 2 orang yang mengatakan. Reaksi Nona Feng Nu cukup cepat. Ternyata 2 orang itu dari klan Phoenix. Mereka penasaran belum bisa mengalahkan Nona Feng Nu. Kemudian Nona berhasil mengalahkan salah satu dari mereka dan dengan mudah mengalahkan yang satunya lagi. Ternyata ini ujian untuk Nona Feng Nu sebagai jenius dari klan Phoenix. Ditambah lagi ada 5 kelompok yang akan datang. Tapi ketika keluar ia pun tiba-tiba diserang kembali. Kembali kepada Nian Bing yang juga penasaran dengan perkembangan Nona Feng Nu. Kemudian mereka pun tiba di depan ruangan dekan departemen sihir. Diberitahu oleh Jian, ini adalah cendekiawan sihir terkuat yang diterima dalam sejarah. Terlihat Nian Bing menahan bola api yang dilempar oleh dekan. Nian Bing penasaran apakah itu sihir tingkat tinggi. Namun ternyata Nian Bing harus menunggu dekan dikarenakan dekan sedang menyelesaikan kelasnya. Nian Bing bertekad harus diterima di departemen sihir. Dengan begitu ia bisa belajar menyelesaikan benturan sihir api dan esnya. Kembali kepada Nona Feng Nu yang ternyata diuji oleh Ketua Feng. Ketua Feng juga menyuruh Nona mengeluarkan kekuatan penuhnya. Sementara itu Jian membawa murid baru yaitu Nian Bing kepada senior Hei. Terlihat Nona Meng juga merayu senior agar bisa menyaksikan ujian Nian Bing. Akhirnya senior pun setuju. Senior pun mengatakan jika Nian Bing bisa menghentikan sihir api tingkat 1-nya, maka Nian Bing akan lulus. Tapi Nian Bing harus menggunakan sihir 2 tingkat esnya. Kemudian Nian Bing memulai ujiannya. Namun ketika Nian Bing akan berhasil menyerang senior, senior pun menggunakan elemen buminya. Kembali kepada Nona Feng Nu yang sepertinya kehabisan energi Dauki. Ditambah lagi ia diserang oleh 2 ketua sekaligus. Tetua mengatakan Nona Feng Nu apakah belum menyerah? Di saat Nona Feng Nu tampaknya sudah akan menyerah, ia pun mengingat ketika ia dipeluk oleh Nian Bing. Ia bertekad harus menjadi lebih kuat agar bisa bersatu kembali dengan Nian Bing. Kemudian Nona Feng Nu bangkit dengan kekuatan Phoenix-nya. Ia pun berhasil menerobos ranah dan menjadi Martial Fighter. Lantas Nona Feng Nu minta izin untuk menjelajah benua. Para tetua pun mengizinkannya dan pergilah ke Akademi Lan Meng untuk belajar dari Dekan Zimeng.
Kembali kepada senior Hei, setelah ia mengetahui nama Nian Bing, ia mengatakan mulai hari ini Nian Bing diterima di departemen sihirnya. Kemudian Nian Bing dibawa ke laboratorium senior Hei. Senior Hei terkejut begitu Nian Bing menunjukkan bahwa ia adalah penyihir elemen ganda api dan es. Ia juga terkesan dengan Nian Bing yang melatih elemen yang bertentangan ini sekaligus. Nian Bing bilang bahwa ia belajar sihir api dari ayahnya, namun setelah ayahnya tiada, ia belajar sihir sendirian. Ditambah lagi, senior Hei mengatakan sangat sulit melatih dua elemen sekaligus sampai menjadi cendekiawan sihir. Tapi tidak ada yang tidak mungkin. Ia pun punya beberapa ide yang bisa diuji oleh Nian Bing. Hingga akhirnya Nian Bing pun akan mencobanya. Kemudian Nian Bing menunjukkan elemen sihir es dan apinya secara bersamaan. Senior Hei tahu bahwa di seluruh benua jarang ada yang bisa mengendalikan dua elemen yang bertentangan dan biasanya mereka mati. Sementara itu terlihat di asosiasi penyihir, Presiden Guild Tentara mengatakan bahwa Nian Bing berbicara hal yang baik tentang Sujio, yaitu agar Sujio tidak lagi membenci kepada Nian Bing. Kemudian Sujio mengantarkan Presiden untuk menemui Presiden Longzi untuk membicarakan kerjasama. Kembali kepada Nian Bing yang sedang mengendalikan dua elemennya bersamaan, senior Hei terkejut dengan hal tersebut. Nian Bing bisa melatih dua elemennya sekaligus. Tapi tiba-tiba saja dua elemen Nian Bing bertabrakan. Akhirnya senior Hei turun tangan untuk mengatasinya, dan itu menghancurkan penghalang yang dipasang oleh senior. Senior menjelaskan walau Nian Bing memutar dua inti dari elemen itu agar seimbang, tapi itu masih sangat beresiko. Tapi senior Hei menjadi terkejut ketika Nian Bing mengeluarkan dua senjata dewanya. Sementara itu terlihat Dekan Zimeng sedang melatih King Jian, yaitu tentang transformasi Besrek. Dekan bilang sudah waktunya Jian melatih transformasi ini dikarenakan ia sudah dewasa, juga berlatih untuk mengendalikannya. Hingga akhirnya Dekan berhasil mengalahkan Jian dengan bentuk transformasi yang hanya bertahan dalam waktu 3 detik. Dekan menyimpulkan Jian belum bisa mengendalikan transformasinya karena begitu masuk ke dalam mode Besrek, tubuh Qin Jian akan menjadi rusak parah. Kembali kepada Nian Bing, ia pun disuruh menggunakan bilah matahari sejati, yaitu untuk menyerang senior Hei dengan sihir apinya. Namun dengan mudah senior Hei menyerapnya. Nian Bing mengatakan bahwa ia menaruh permata di bilah dikarenakan ia adalah seorang koki. Hingga akhirnya senior Hei akan berlatih bersama Nian Bing, yaitu mempelajari rahasia elemen ganda. Senior Hei juga menyuruh Nian Bing berlatih dasar elemen api. Kemudian Nian Bing pun bermeditasi untuk menyeimbangkan sihir api dan esnya. Tapi Nian Bing menenangkan dua elemennya yang berbenturan dikarenakan ia kehilangan kendali ketika bermeditasi cukup lama. Nian Bing pun bermeditasi lagi secara berkala sesuai yang disuruh oleh senior Hei. Setelah 3 hari bermeditasi, akhirnya kedua sumber sihir benar-benar seimbang dan bisa bermeditasi cukup lama. Sementara itu terlihat Nona Feng No ingin menantang senior Zimeng, tapi nampaknya Nona Meng yang mendengar hal itu ia pun menjadi marah. Kembali kepada Nian Bing dan senior Hei yang telah berlatih bersama. Ketika itu murid memberitahu bahwa ada nona yang ingin menantang Dekan Zimeng. Hingga akhirnya senior dan Nian Bing pun akan melihatnya. Sementara terlihat Nona Meng mengatakan Dekan bukan orang yang bisa ditemui oleh Nona Feng No. Hingga akhirnya Nona Meng menyerang Nona Feng No dikarenakan jika ingin menantang Dekan maka kalahkan Nona Meng terlebih dahulu. Kemudian Nona Meng menyerang Nona Feng No dengan tirai zamrudnya. Namun pastinya Nona Feng No berhasil mengalahkan Nona Meng dengan kekuatan Phoenix-nya. Tidak lama muncullah Jian di sana. Ia menyuruh adiknya untuk beristirahat dan ia yang akan menangani ini. Jian mengatakan bahwa Dekan sedang sibuk dan lebih baik bertarung dahulu dengannya. Hingga akhirnya Nona Feng No setuju dan Nona Feng No menganggap ini pemanasan sebelum bertarung dengan Dekan. Terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Namun ternyata Dauki milik Nona Feng No
lebih kuat dari Jian. Jian pun bertanya-tanya mengapa bisa mengalahkan Daoqinya. Tapi ternyata ini bukan soal Daoqi, melainkan Jian terlalu fokus pada kekuatan. Akan tetapi Jian tidak menyerah dikarenakan ia adalah seorang guru. Terjadi kembali benturan kekuatan di antara mereka berdua. Terlihat sepertinya Jian bukan tandingan dari Nona Feng Nu. Meski begitu, Jian akan menyerang untuk yang terakhir. Jika Nona bisa menahannya, maka ia akan menyerah. Ia pun mengeluarkan tangan elang pembelah kehidupan. Serangan itu pun berhasil membuat pelindung Daoqi Nona Feng Nu rusak. Setelah hal itu, terjadilah benturan kekuatan di antara mereka berdua. Dan pada akhirnya, Jian pun berhasil dikalahkan oleh Nona Feng Nu. Nian Bing pun langsung menolong Jian. Nian Bing juga menyampaikan kepada Nona Feng Nu bahwa ia belajar di akademi ini, dan jika Nona ingin menantang dekan, maka ia bisa memanggil seseorang untuk membantu. Namun ternyata Nian Bing ingin bertarung dengan Nona Feng Nu, sekalian menguji hasil kultivasinya. Saat itu Senior Hei juga mengingatkan Nian Bing agar tidak memaksakan diri dan jangan sampai terluka. Sebelum bertarung, Nian Bing juga menanyakan kabar dari Nona Feng Nu. Tapi Nona Feng Nu berbohong dikarenakan yang membuat dia bahagia hanyalah meningkatkan kekuatan. Hingga akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Sementara terlihat ada murid yang akan memberitahukan hal ini kepada dekan. Di sisi lain terlihat terjadilah pertarungan sengit di antara Nona Feng Nu dan Nian Bing. Nian Bing menggunakan bilah ambun pagi untuk menyerang Nona Feng Nu. Terjadilah benturan kekuatan antara Phoenix Nona Feng Nu dan serangan naga es milik Nian Bing. Dan ketika naga es akan menyerang Nona Feng Nu, Nian Bing menghalanginya dengan tembok es yang ia buat. Setelah itu, Nian Bing pun melanjutkan serangannya dengan sihir apinya, ditambah dengan bantuan gulungan sihir. Kemudian Nian Bing membuat badai salju yang besar dari gulungan sihir untuk menyerang Nona Feng Nu. Namun ketika itu, pertarungan mereka dihentikan oleh Dekan Zimeng. Terlihat semuanya pun menyapa dekan yang baru saja tiba, dikarenakan diberitahu oleh murid yang memberitahunya. Nona Feng Nu mengatakan ia dikirim ke sini oleh tetua untuk menguji kekuatannya dan berharap bisa menyaksikan keterampilan dari dekan. Akhirnya dekan setuju dan akan bertarung, dikarenakan sebelumnya ia sudah diberitahu oleh para tetua klan Phoenix. Terlihat Senior Hei membuat halaman akademi sedikit naik ke atas untuk pertarungan. Sementara itu dekan dengan satu jarinya berhasil membelokkan serangan Nona Feng Nu. Ia mengatakan agar Nona Feng Nu tidak terburu-buru. Terlihat semua serangan Nona Feng Nu berhasil ditangkis oleh dekan. Dekan juga menjelaskan bahwa Nona Feng Nu terlalu fokus menyerang. Sementara Jian menjelaskan kepada Nian Bing, Daoqi Sains adalah tujuan terakhir yang dikejar oleh para praktisi bela diri. Tidak peduli jenis Daoqi apa yang dilatih, warnanya akan berubah menjadi perak setelah mencapai Daoqi Sains. Di sisi lain, Nona Feng Nu mengatakan agar dekan tidak menahan diri dan keluarkan kekuatan penuhnya. Terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Nona Feng Nu juga mengeluarkan kekuatan Phoenix-nya untuk menyerang dekan. Namun pastinya Dekan Zimeng berhasil menahannya, dan hampir saja ia terkena serangan Nona Feng Nu akibat ia ceroboh. Tapi setelah serangan Phoenix menyerang dekan, diperlihatkanlah dekan berhasil mengambil pedang Nona Feng Nu. Nona Feng Nu mengaku kalah. Dekan menjelaskan jika Nona Feng Nu bisa menyeimbangkan Daoqinya
dan bertindak tenang. Dalam 10 tahun, seni bela diri Nona Fengnu bisa melampaui Dekan. Dekan juga menyuruh Nona Fengnu menyampaikan pada para tetua klan Phoenix bahwa ia kalah dalam taruhan waktu itu. Terlihat Nona Fengnu menolak tawaran Dekan untuk belajar di akademi ini dikarenakan Nona Fengnu punya urusan lain. Sementara Nian Bing akan memasak untuk Nona Fengnu, sekalian ia juga akan menantang Koki Unta dan mencari tahu siapa musuh gurunya. Kemudian Nian Bing meminta bantuan Dekan untuk menyelenggarakan kompetisi memasak dikarenakan ia akan menantang Koki Unta. Hingga akhirnya Dekan setuju dengan hal tersebut. Lalu kita dibawa ke dapur kuliner. Nian Bing menjelaskan pemenang ditentukan oleh masakan yang paling enak yang dicicipi oleh Dekan dan lainnya. Tapi Koki Unta harus berjanji jika Nian Bing menang, maka harus memberitahu siapa musuh gurunya. Terlihat Nian Bing mengatakan kepada Nona Fengnu satu-satunya keuntungannya adalah memakai sihir untuk memasak. Namun Nian Bing meminta bantuan Nona Fengnu untuk meningkatkan peluangnya menang. Dia pun membisikkan sesuatu kepada Nona Fengnu yang membuat Nona Fengnu menjadi terkejut. Ternyata Nian Bing mengatakan jika ia menang, maka Nona Fengnu harus memberikan ia ciuman. Hingga akhirnya Nona Fengnu memberikan ciuman di pipi untuk memberikan semangat kepada Nian Bing. Nian Bing mengatakan dia akan mengungkap siapa musuh gurunya, dikarenakan itu adalah masalahnya. Ditambah lagi gurunya juga sudah meninggoy. Mendengar itu Koki Unta bilang, mari kita lihat seberapa mampu Nian Bing melakukannya. Lantas Nian Bing mengeluarkan bilah angin dan juga bilah embun pagi untuk memulai memasak. Sementara di pagoda Dewa Es, pendeta Dewi Es merasakan bahwa batu Dewi Es semakin melemah dan batu Dewi Es ada di Kekaisaran Auran. Ia pun menyuruh Binglu membawa 2 pendeta untuk membawa kembali batu Dewi Es kembali kepada Nian Bing yang juga mengeluarkan bilah matahari sejati untuk memasak. Sementara Koki Unta menggunakan kekuatannya sendiri untuk memasak, bahkan mengolah adonan dengan tangannya sendiri. Nian Bing juga mulai memotong bahan daging, ditambah lagi dengan menggunakan teknik tangan pembelah otot, yaitu untuk mengolah bahan. Hal itu pun membuat Nona Meng terkejut. Tapi Nian Bing mengatakan metodenya bukan sekedar itu saja. Dikarenakan Nian Bing menggunakan teknik tangan kiri Dewa Api versi mini, terlihat Koki Unta terkesan dengan Zazie yang menemukan murid berbakat seperti Nian Bing yang sangat handal menggunakan keterampilan pisau memakai bilah embun pagi. Sementara itu terlihat Binglu dan 2 bawahannya dilarang memasuki Kekaisaran Auran dikarenakan situasi sedang perang. Walau Binglu mengatakan ia hanya mencari seseorang, para prajurit tidak mengizinkannya dikarenakan mungkin Binglu dan 2 bawahannya adalah mata-mata. Hingga akhirnya Binglu pergi dan akan melaporkan hal ini kepada pendeta Dewi Es. Kembali ke kompetisi masak, terlihat Koki Unta sangat mahir dalam menggunakan keterampilan tangan elang pembelak kehidupan, yaitu untuk memasak, bahkan membuat aromanya sangat enak. Nian Bing terkesan dengan gabungan kombinasi bahan yang dimasak oleh Koki Unta. Terlihat Nona Meng yang melihat paman keduanya menggunakan keterampilan tangan elang pembelak kehidupan. Ia sangat yakin Koki Unta bisa menang. Sementara itu Nian Bing mengingat perkataan gurunya untuk sepenuhnya menggunakan keterampilan pengukir iblis. Nian Bing harus siap dengan kekuatan rohnya. Kemudian Nian Bing mulai memakai teknik tarian hujan naga dengan memakai bilah pengukir iblis. Hal itu pun membuat Koki Unta terkesan dikarenakan Zazie lebih baik darinya dalam mengajari murid. Semuanya pun terkejut. Ini adalah keterampilan bilah tarian hujan naga. Hal itu pun membuat para dekan mempelajari hal yang baru. Terlihat Nian Bing bertekad harus mengalahkan Koki Unta untuk mengetahui siapa yang telah menghancurkan tangan gurunya. Namun terlihat Nona Meng seperti meremehkan teknik tarian hujan naga.
Sementara Koki Unta menggunakan teknik bilas zamrudnya. Tapi pada akhirnya ini tentang rasa masakan. Sementara Nian Bing menggunakan sihir apinya untuk memasak, juga menggunakan tangan api, pelindung, dan pemecah air. Tapi ternyata teknik ini Nian Bing contek dari Koki Unta yang sebelumnya memasak. Sehingga akhirnya hidangan siap untuk dicicipi. Terlihat Nian Bing dan lainnya memuji makanan Koki Unta, yaitu mie giok merah muda. Terlihat Senior Hei meremehkan masakan bubur yang Nian Bing buat, yaitu di labu tersebut. Namun ketika Senior Hei mencicipinya, dia pun merasakan rasa yang sangat dahsyat, yaitu di setiap kunyahannya. Dan ini lebih enak daripada yang dibuat oleh guru Nian Bing. Nian Bing mengatakan dalam segi rasa dan tampilan Koki Unta menang dalam masakannya. Namun dalam warna, makna, dan tampilan mungkin Nian Bing akan menang. Dan tiba-tiba saja labu tersebut retak dan muncullah hiasan naga. Dan inilah tarian hujan naga yang sebenarnya. Bahkan bisa mengukir makanan dan memberinya jiwa. Terlihat ketika semuanya mencicipinya, ternyata rasanya sangat menyegarkan. Bahkan Dekan Zimeng berebut dengan adiknya memakan hidangan yang Nian Bing buat. Nian Bing menjelaskan bahwa ia juga mengekstrak sari makanan ditambah dengan bekuan dari sihir esnya. Hal itu pun membuat Nian Bing mendapat pujian dari Koki Unta karena Nian Bing masih muda tapi memiliki pencapaian ini. Setelah itu Nian Bing dibisikkan oleh Koki Unta siapa musuh dari gurunya. Setelah mendengarnya Nian Bing menjadi terkejut. Koki Unta juga mengatakan itulah sebabnya Zaji tidak ingin Nian Bing membalaskan dendam untuknya, karena identitas penyihir wanita itulah masalah besar. Meski begitu Nian Bing akan tetap menemui wanita itu. Dan setelah hal tersebut, ternyata Nian Bing harus segera pergi dikarenakan ada yang harus ia lakukan. Sementara itu, Presiden Guild Tentara dan para bawahannya siap untuk melakukan misi. Meski ada dua penyihir dari asosiasi, Presiden tidak puas dan ia berharap nanti Nian Bing bisa ikut jika mereka bertemu. Setelah hal itu, Nian Bing berpamitan kepada Koki Unta. Koki Unta menyarankan agar Nian Bing untuk segera mendapatkan Nona Fengnu agar meningkatkan semangat Nian Bing dalam perjalanannya. Nian Bing pun mengerti tentang hal tersebut. Kemudian Nian Bing menagih janji kepada Nona Fengnu dikarenakan ia menang, tapi Nona Fengnu mengatakan ia sudah melakukannya ketika Nian Bing akan memasak. Terlihat sepertinya mereka berdua akan pergi bersama ke kota Auran. Lantas Nian Bing memberikan batu sinar suci kepada Senior Hei sebagai biaya ia belajar di akademi ini. Tapi Senior Hei mengembalikannya kepada Nian Bing dikarenakan Nian Bing lebih membutuhkannya, yaitu untuk menstabilkan benturan sihir api dan es di dalam tubuhnya. Kemudian Dekan menjelaskan tentang legenda master di benua yang kuat yang meninggalkan senjata ilahi di Gunung Tandang, dan itu adalah senjata ilahi cahaya yang cocok untuk permata cahaya yang dimiliki oleh Nian Bing. Terlihat Nian Bing akan tetap pergi ke Gunung Tiandang walau Dekan memperingati bahwa di sana sangat berbahaya. Dan ketika Nian Bing dan Nona Fengnu akan pergi, tiba-tiba saja Jian dan adiknya ingin pergi juga, yaitu ke kota Auran untuk mengembara. Namun paman kedua tidak mengizinkan hal itu dikarenakan situasi sedang perang. Tapi pada akhirnya Dekan Zimeng mengizinkan mereka berdua pergi dikarenakan anak muda harus memiliki banyak pengalaman. Dan King Jian akan bergabung dengan tentara. Diperlihatkanlah ketika di jalan, terlihat Nian Bing merayu Nona Fengnu. Ia juga mengajak Nona Fengnu untuk bertukar rahasia. Setelah hal tersebut, mereka berdua pun beristirahat. Nona Fengnu pun menyuntikkan daukinya ke tubuh Nona Meng agar ia tetap hangat selama 2 jam. Hal itu pun membuat Nian Bing ingin juga dihangatkan oleh Nona Fengnu, padahal itu hanya modusnya saja. 会落下病根的，会感觉到冷的。性魔法还是火系魔法，
Setelah hal tersebut, tiba-tiba saja Nona Meng ditabrak oleh kuda prajurit. Jian pastinya tidak akan membiarkan dua prajurit itu kabur begitu saja. Ia pun langsung menghadangnya. Dikarenakan dua prajurit itu menolak meminta maaf kepada adiknya, terjadilah pertarungan di antara mereka. Dan ketika Jian terdesak oleh dua prajurit itu, Nian Bing pun langsung membantu dengan mengeluarkan sihir badai salju. Namun ketika dua prajurit itu akan ditebas oleh Jian, Presiden guil tentara muncul. Dia pun meminta maaf kepada Nian Bing atas perbuatan dua bawahannya. Dua bawahannya pun langsung meminta maaf kepada Nona Meng. Presiden menjelaskan ia ada misi ke Gunung Tiandang dan ia mengirim 20 orang untuk ke sana juga. Dan ada juga dua penyihir dari asosiasi. Ini juga berkat Nian Bing yang merekomendasikan ke asosiasi. Saat itu Nian Bing berpikir-pikir, mungkin ini kesempatan yang bagus bekerja sama dengan para tentara. Dengan begitu, ia bisa mendapatkan bila cahaya yang bisa digabungkan dengan permata cahayanya. Kemudian setelah bertanya kepada Nona Fengno dan lainnya, akhirnya mereka pun setuju untuk bergabung. Ditambah lagi ini kesempatan Nian Bing untuk bertambah kuat ketika menjelajah ke Gunung Tiandang. Akhirnya Nian Bing pun setuju bergabung dengan para tentara. Setelah itu terlihat Nona Meng ingin naik kuda bersama Nian Bing, sedangkan Jian ingin bersama Nona Fengno. Akhirnya Nian Bing pun yang naik kuda bersama Nona Fengno. Ketika di jalan terlihat Nian Bing terus berusaha merayu Nona Fengno, namun dikarenakan Nona Fengno memacu kuda lumayan cepat, Nian Bing pun refleks berpegangan kepada Nona Fengno. Dan ketika berpacu lebih cepat lagi, Nian Bing pun dijatuhkan dari kuda dikarenakan ia memegang bobah milik Nona Fengno. Hal itu pun membuat Nona Fengno menjadi sangat marah. Tapi Nian Bing bilang ia tidak akan melakukannya lagi dikarenakan itu tidak sengaja. Sementara di sebuah tempat yang gelap, terlihatlah klan kegelapan. Raja Kegelapan menyerahkan gulungan sihir tingkat 10 kepada Pincau untuk membantunya mengambil botol Raja Naga Api, yaitu yang ada di Gunung Tiandang. Berpindah di tempat lain, terlihatlah rombongan tentara yang sedang membawa dua penyihir, yaitu Guru Lide dan juga Nona Ling. Namun sepertinya mereka tersesat di hutan ini. Ditambah lagi jalan menuju Gunung Tiandang terdapat banyak monster. Hingga akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan sebelum malam tiba. Akan tetapi saat itu ada dua orang dari klan naga yang sedang mengawasi mereka. Terlebih lagi ketua mereka sudah menyiapkan jebakan bagi rombongan para tentara. Benar saja tiba-tiba kabut menjadi aneh. Kemudian muncullah jebakan di sana. Terlihat Guru Lide memakai kekuatan sihirnya untuk melindungi. Saat itu Nona Ling juga memberitahu bahwa ada beberapa orang yang memasang jebakan. Ditambah lagi penginapannya jaraknya masih 10 mil jauhnya. Namun tiba-tiba saja ada yang menyerang mereka memakai panah yang sangat banyak. Dan pada akhirnya mereka pun akan mengambil jalan utama dan tidak jadi melewati jalan pintas ini. Tapi terlihat Nona Hua yang barbar memakai kampak. Ia masih percaya diri bisa melewati jalan pintas tersebut. Kembali kepada Nian Bing yang ada di depan, sementara Nona Fengno di belakangnya memacu kuda. Tidak lama mereka pun sampai di penginapan. Saat itu Presiden memperkenalkan anggota guil tentaranya bernama Jia Telin dan juga Nona Hua yang ternyata ia adalah wakil dari Presiden guil tentara. Lalu muncullah Nona Ling di sana. Terlihat Nian Bing pun menanyakan kabar dari Nona Ling. Dan saat itu sepertinya Nona Meng dan juga Nona Fengno cemburu dikarenakan Nian Bing terlibat oleh banyak wanita. Dan ketika Nian Bing sedang fokus bermeditasi, ia pun didatangi oleh seseorang. Sementara Presiden Loh dan lainnya memutuskan untuk bermalam di area hutan itu, yaitu untuk mengawasi area sekitar. Walau misi ini cukup berbahaya,
Presiden tetap akan melanjutkan. Karena jika mereka berhasil, maka akan menjadi salah satu guild terkuat di Kekaisaran Bulan Es. Terlihat Ping Cho dari klan kegelapan ialah yang menyewa kuil tentara untuk misi ini, yaitu untuk membukakan jalannya untuk mengambil botol. Kembali kepada Nian Bing yang membuat formasi tingkat tinggi, yaitu untuk melindungi semuanya. Tapi terlihat kekuatan sihir api terus meluap, walaupun Nian Bing sudah berhenti membuat formasi. Hal itu dikarenakan sumber sihir di Gunung Tiandang ini terlalu liar. Terlihat walau Nian Bing telah menggunakan bilah materi sejati untuk membantunya, ia pun tetap saja tepar. Lalu muncullah avatar roh Dewa Api yang ternyata membantu Nian Bing meningkatkan kekuatan sihir apinya. Nian Bing tahu itu adalah wujud sejati Dewa Api, dan secara tidak sengaja Nian Bing bisa menguasai wujud sejati Dewa Api, yaitu yang hampir tidak tertandingi. Kemudian muncullah Nona Feng Nu yang mengantarkan makan malam bagi Nian Bing. Terlihat Nona Feng Nu tidak marah kepada Nian Bing yang dekat dengan Nona Ling Er. Hingga akhirnya Nian Bing mengeluarkan gelombang sihirnya untuk mengalahkan Nona Feng Nu. Dikarenakan jika ia bisa mengalahkan Nona Feng Nu, maka ia akan mendapatkan hadiah sama seperti di akademi. Nona Feng Nu pun menduga bahwa formasi ini adalah formasi terlarang. Ia pun menghindari setiap serangan yang dikeluarkan formasi. Tapi pada akhirnya Nian Bing menang dikarenakan berhasil mengikat Nona Feng Nu, yaitu dengan rantai esnya. Ditambah lagi ternyata formasi itu bisa menyerap Dauki. Hal itu pun membuat Nona Feng Nu menjadi tepar. Dan ketika Nian Bing akan pergi, terjadilah cipokan di antara mereka dikarenakan sebelumnya Nian Bing telah menang. Mau dong. Setelah itu terlihat Nona Feng Nu mengingatkan kepada Nian Bing harus berhati-hati, apalagi botol yang disebutkan oleh Presiden Lo. Kemungkinan itu agak aneh. Kemudian di pagi harinya semuanya pun berangkat menuju Gunung Tiandang. Terlihat Nian Bing juga mengendarai kuda sendiri. Setelah hal itu mereka pun beristirahat. Nian Bing juga membuatkan minuman agar menyegarkan badan. Ketika itu Nian Bing juga menanyakan tentang misi ini sebenarnya dari siapa. Tapi ternyata itu rahasia. Presiden mengatakan bahwa penyewa itu sangat misterius dan hanya menugaskan untuk mengambil botol. Diperlihatkanlah sebelumnya orang dari klan kegelapan menyerahkan banyak imbalan untuk mengambil botol yang ada di Gunung Tiandang. Namun ketika itu tiba-tiba saja Nona Feng Nu merasakan ada yang aneh di tempat ini. Ia pun menyarankan untuk segera pergi. Dan benar saja tiba-tiba ada yang menyerang mereka. Ditambah lagi dengan kabut yang menutupi. Ternyata itu adalah orang dari klan naga. Terlihat orang dari klan naga memperingati agar mereka semua segera pergi. Setelah itu terjadilah pertarungan di antara para tentara dan juga orang dari klan naga. Dikarenakan terdesak, orang dari klan naga pun melarikan diri. Setelah hal tersebut, Guru Lide membuat semacam sihir air tingkat 8 yang adalah mata internal life yang dapat mendeteksi makhluk hidup di sekitar. Sementara ketua dari klan naga memerintahkan para bawahannya untuk menangkap satu tentara dan juga menginterogasinya. Kembali kepada Tuan Lido yang menyelidiki terlalu jauh sampai ia ke sarang Raja Naga Api, sampai ia menjadi kesakitan. Karena ternyata itu serangan balik mental dari Raja Naga Api. Hingga akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan. Dikarenakan sebentar lagi akan masuk ke sarang naga. Akan tetapi ketika mereka bermalam di hutan, salah satu dari tentara disergap oleh klan naga. Di sisi lain, Nona Ling bermimpi buruk bahwa Nian Bing dihabisi oleh serangan panah. Setelah ia bangun, ia pun langsung menemui Nian Bing.
Ternyata Nona Ling memberikan sebuah baju untuk melindungi Nian Bing yang dititipkan oleh ayahnya, yaitu untuk diberikan kepada Nian Bing. Setelah hal tersebut, Nona Fengno masuk ke dalam kemah Nian Bing dan memperingatkan bahwa perjalanan berikutnya pasti akan lebih sulit lagi. Saat itu juga ada Nona Meng yang sepertinya menyindir Nian Bing yang dekat dengan banyak wanita. Tapi Nian Bing mengatakan bahwa ras misterius itu sangat kejam dan pasti akan melindungi semuanya. Lalu Nian Bing pun keluar untuk mencari udara segar karena melatih sihir api tidak stabil. Sementara ras naga yang sudah mengetahui bahwa para tentara mengincar botol, yaitu botol Raja Naga Api, mereka akan memastikan bahwa Nian Bing dan lainnya akan tinggal di sini selamanya. Kemudian salah satu dari ras naga menggunakan sihirnya untuk membangunkan para naga bumi untuk menghabisi para tentara dan lainnya. Setelah hal tersebut, tiba-tiba saja Jian menyerang Nian Bing karena Nian Bing tidak setia kepada Nona Fengno, dikarenakan Nian Bing dekat dengan banyak wanita. Hingga akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka. Nian Bing juga menjelaskan bahwa ia tidak punya hubungan apapun dengan Nona Ling, dan ketika pertarungan itu Nona Fengno langsung menghentikan pertarungan mereka. Dia juga mengatakan harus mengerti bahwa musuh sedang berada di dekat mereka. Setelah hal itu Nona Fengno dan Nian Bing mengobrol. Nona Fengno mengerti ketika Nian Bing di kota Bingshu, Nian Bing jarang menemuinya dikarenakan melatih keterampilan masak dan juga sihirnya. Nian Bing menyampaikan itu semua ia lakukan untuk membalaskan dendam orang tuanya dan juga gurunya. Ditambah lagi ia harus mengumpulkan 7 senjata dewa untuk menguasai 7 elemen sihir. Nona Fengno baru mengerti bahwa Nian Bing ke Gunung Tiandang untuk mendapatkan senjata cahaya. Terlihat mereka berdua pun merasakan bahwa elemen api di sini tidak stabil. Meski begitu Nian Bing telah menerobos. Kemudian di keesokan harinya mereka pun melanjutkan perjalanan, tapi dihadang oleh naga bumi. Lantas Nian Bing menyerang naga itu dengan bola sihir tingkat 5, namun ternyata hanya memperlambatnya saja. Terlihat Nona Hua yang barbar, ia pun dihantam oleh naga bumi dikarenakan langsung menyerang saja. Setelah itu Nian Bing dan lainnya membuat formasi pertahanan. Nian Bing juga menyuruh tentara untuk menyerang punggung naga itu. Akan tetapi setelah Nian Bing berhasil mengalahkan salah satu naga bumi, muncullah gerombolan naga bumi dari berbagai arah. Kemudian Nian Bing sembari bertahan dan menyerang melawan para naga bumi tersebut, juga dibantu oleh Nona Fengno. Lalu Nian Bing dan lainnya menyerang bersama untuk mengalahkan para naga bumi. Namun dikarenakan naga bumi semakin banyak, Guru lidah menggunakan gelombang sihir air untuk mengalahkan naga bumi, sembari dibantu oleh Nona Ling. Dan ketika Nian Bing akan diserang oleh salah satu naga bumi, Nona Ling mengorbankan dirinya diserang oleh naga bumi. Nona Ling mengatakan ia menerima misi ini untuk bisa bertemu dengan Nian Bing. Diperlihatkanlah di asosiasi krisis dana semakin parah karena ditekan oleh pagoda Dewa Es. Saat itu Nona Ling bersedia menikah dengan Sujio untuk membantu asosiasi dikarenakan Sujio dari keluarga kekaisaran. Lalu muncullah Presiden Lo yang memberikan surat rekomendasi Nian Bing. Akhirnya Nona Ling setuju mengambil misi ke Gunung Tiandang, yaitu untuk bertemu dengan Nian Bing. Setelah hal itu Nona Fengno dan lainnya melawan para naga bumi. Sementara terlihat Nian Bing akan menyembuhkan Nona Ling, yaitu dengan sihir airnya. Kemudian Nona Fengno melawan banyak naga bumi sekaligus agar membuat Nian Bing fokus menyembuhkan Nona Ling. Hal itu pun membuat Nona Meng memuji kekuatan Nona Fengno. Nona Fengno yang sedang bertarung, ia bertanya-tanya, mengapa gerombolan naga bumi ini banyak sekali?
甲竟然和纸糊一般。 Sementara Tante Hua yang sangat barbar berhasil menghabisi salah satu naga bumi, ditambah dengan para tentara lainnya yang menyerang punggung naga bumi. Kembali kepada Nian Bing, Nona Ling mengatakan ia telah bertunangan dengan Sujio dan jangan pedulikan dirinya. Tapi Nian Bing tetap harus melindungi Nona Ling sesuai perintah dari Presiden Longzi. Nian Bing menyuruh Nona Meng untuk menjaga Nona Ling, sementara ia akan melawan para naga bumi. Lantas Nian Bing mengeluarkan tubuh sejati Dewa Api, kemudian melancarkan serangan tangan kiri Dewa Api untuk menyerang semua naga bumi. Ditambah lagi ini juga kesempatan untuk mencoba kekuatan tubuh sejati Dewa Api. Terlihat ledakan kekuatan dari tubuh sejati Dewa Api mampu meratakan semua naga bumi. Dikarenakan ini juga dipicu oleh elemen api yang sangat kuat dari Raja Naga Api. Terlihat Nian Bing juga menggunakan tombak Dewa Es yang dipadukan dengan tubuh sejati Dewa Api untuk menyerang naga bumi. Setelah hal itu, Nian Bing memulihkan dirinya dikarenakan kekuatan sihirnya habis. Para tentara juga memulihkan energi mereka. Presiden Loh yakin bahwa gerombolan naga bumi ini dikirim oleh musuh yang menyerang mereka sebelumnya. Nian Bing, 没想到刚进入天荡山，我方青上气人，众上策划的，保持警惕。今天多。 Sementara itu di Ras Naga, ketua mereka tahu bahwa lebih dari 60 naga bumi sudah dikalahkan. Ia pun mengeluarkan harta karun rasnya, yaitu panah untuk melawan Nian Bing dan lainnya, yaitu jika masuk lebih dalam. Kembali kepada Nian Bing dan lainnya yang merasakan tempat sekitar sini terkikis oleh elemen api karena dekat dengan gua. Presiden Loh mengingatkan agar semuanya berhati-hati. Di sisi lain, para ras naga akan menyergap Nian Bing dan lainnya, yaitu di pintu masuk gua. Dikarenakan kewaspadaan mereka pecah dikarenakan dekat dengan harta karun. Sementara dua orang dari klan kegelapan berharap bahwa Nian Bing dan lainnya bisa masuk ke dalam gua. Sementara Nian Bing dan lainnya hampir sampai di gua. Tentara juga memberitahu bahwa mereka hampir sampai dan tidak ada pergerakan musuh. Tapi presiden tetap memberitahu agar semuanya waspada, dikarenakan ini aneh sekali. Hingga akhirnya mereka pun sampai di pintu masuk gua. Namun tiba-tiba saja mereka diserang oleh ras naga. Terlihat Nian Bing dan lainnya dikepung oleh ras naga. Kemudian terjadilah pertarungan di antara mereka semua. Ketua dari ras naga menegaskan ia tidak akan melepaskan Nian Bing dan lainnya, dikarenakan ia sudah memperingati sebelumnya agar segera pergi dari sini. Saat itu Nian Bing mengetahui bahwa mereka adalah suku naga yang menjaga Gunung Tiandang. Ketua ras naga menyuruh untuk menghabisi Nian Bing dan lainnya, dikarenakan sudah mengetahui siapa mereka. Ketika itu Dona Fengnu akan menghadapi ketua dari ras naga agar bisa meredakan seluruh pasukan naga. Sementara Nian Bing menyuruh para tentara untuk masuk ke dalam gua, dikarenakan di sana ada tempat untuk berlindung. Namun pastinya ras naga tidak akan membiarkan hal itu. Terjadilah pertarungan di antara mereka semua. Terlihat Nona Fengnu juga melawan ketua dari ras naga. Di sisi lain Nian Bing mengawal para tentara untuk masuk ke dalam gua. Dia juga mengeluarkan gulungan sihir untuk menyerang ras naga. Ditambah lagi dengan sihir badai es dan api, yaitu yang Nian Bing keluarkan dari gulungan. Kembali kepada Nona Fengnu yang sedang bertarung sengit dengan ketua ras naga. Akan tetapi ia dibantu oleh Nian Bing dari kejauhan.
Terlihat ketua ras naga terkejut Nona Fengnu memiliki Daoki Martial Science. Hal itu pun membuat dia lebih bersemangat dengan pertarungan ini. Ditambah lagi ia nambah terkejut mengetahui bahwa sebenarnya Nona Fengnu dari klan Phoenix. Dan ketika Nona Fengnu berhasil menahan ketua ras naga, ia pun menyuruh Nian Bing dan lainnya segera masuk ke dalam gua. Kemudian Nian Bing dan lainnya melindungi para tentara untuk masuk ke dalam gua. Di sisi lain, dua orang dari klan kegelapan, mereka pun memantau. Terlihat Pincau juga tidak peduli para tentara mati atau tidak. Yang penting ia punya kesempatan untuk mengambil botol. Sementara itu Nian Bing dan lainnya memakai kekuatan sihir untuk menahan serangan panah dari ras naga. Ditambah lagi ras naga ini tidak ada habisnya dan pertahanan mereka sangat kuat. Nian Bing menyuruh Nona Fengnu serang ras naga sekuat tenaga, karena kalau begini terus kekuatan mereka akan habis oleh ras naga. Terlihatlah ketua dari ras naga sangat marah dikarenakan Nona Fengnu menyakiti rasnya. Ia pun mengeluarkan kekuatan untuk menyerang Nona Fengnu. Terlihat Nona Fengnu kewalahan dengan serangan ketua dari ras naga. Ia juga sudah hampir kehabisan kekuatan. Dan ketika Jian melihat Nona Fengnu akan terkena serangan telak, ia pun mengingat latihannya dengan Dekan. Ia juga diingatkan oleh Dekan untuk menggunakan mode Berserk di situasi genting saja, karena setelah menggunakannya harus menunggu 3 hari sebelum dapat menggunakan Daoki lagi. Kembali kepada Jian yang menggila dengan menggunakan mode Berserknya, yaitu untuk melindungi Nona Fengnu. Hal itu pun membuat ras naga terkejut. Sementara Nian Bing menggunakan metode penyembuhan airnya untuk memulihkan Nona Fengnu. Terlihat Nian Bing menyuruh para tentara untuk mode bertahan, dikarenakan sekarang Jian kehilangan kendali dan tidak bisa membedakan teman dan musuh. Yaitu setelah Nian Bing diberitahu oleh Nona Fengnu soal mode Berserk. Di sisi lain, terjadilah pertarungan sengit di antara Jian dan juga ketua dari ras naga. Namun pada akhirnya Jian berhasil dikalahkan. Ketika itu Nona Fengnu menghadang serangan dari klan kegelapan yang menyerang diam-diam. Sementara Nian Bing dan lainnya melawan para tentara yang menghadang mereka masuk ke gua. Diperlihatkanlah ketua ras naga dan para bawahannya membuat formasi. Ternyata formasi itu bisa mengeluarkan api yang menyerang seperti meteor. Terlihat Nian Bing akan mencari cara untuk menghancurkan formasi. Ia pun menyuruh Guru Lide dan Nona Ling untuk bertahan memakai sihir es. Di sisi lain, para tentara dan lainnya masih melawan ras naga yang sangat banyak. Diperlihatkanlah Nian Bing harus menemukan mata formasi agar bisa menghancurkannya. Setelah menemukannya, ia memakai tombak Dewa Es dan berhasil menghancurkan formasi. Namun ketua ras naga langsung melancarkan serangan tombak pemandu naganya. Terlihat Nian Bing dan Nona Ling hanya bisa bertahan. Dan pada akhirnya Nian Bing terluka oleh serangan panah tersebut. Kemudian Nona Ling mencoba menyembuhkan dengan penyembuhan airnya karena otot dan meridian Nian Bing terluka. Setelah hal tersebut, Nona Fengnu kembali bertarung dengan ketua ras naga. Sementara Nona Ling menanyakan mengapa Nian Bing tidak memakai rompi yang ia berikan. Ternyata rompi itu dipakaikan oleh Nona Fengnu kepada Nona Ling yang sebelumnya terluka. Diketahui Nona Fengnu menurut dikarenakan diperintahkan oleh Nian Bing. Oke guys, itu adalah dari Donghua yang berjudul Magic Chef Veteran Ace. Dan untuk pas selanjutnya akan diupdate sepatnya, oke? Dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu support channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe
agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke, agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.